wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Kami memilih daerahnya yaitu daerah Jakarta. Makanan yang kami pilih yaitu roti buaya dan minumannya es doger. Langsung saja ke latar belakangnya. Kuliner di Jakarta sangat kaya akan pilihan dan cita rasa. Di Jakarta, kuliner yang sering populer ditemukan yaitu diantaranya ada soto Betawi, kerak telur, es doger, roti buaya, nasi uduk, gado-gado, laksa Betawi, semur jengkol, es lendang mayang, dan masih banyak lagi. Dari berbagai makanan tersebut, pastinya memiliki filosofi yang menarik. Misalnya pada roti buaya, selain kesetiaan, roti buaya juga dilambangkan sebagai simbol kesabaran karena buaya selalu bergerak tenang ketika mencari mangsanya. Makanan ini juga dianggap melambangkan kejantanan. Hingga kini roti buaya masih diyakini sebagai bentuk kesetiaan dan dijumpai dalam acara pernikahan masyarakat Betawi. Tak hanya roti buaya, es doger pun juga memiliki filosofinya tersendiri, yaitu para pedagang yang menjajakan es doger menjualnya dengan cara dipikul. Penjualan seperti ini pun berlangsung cukup lama hingga akhirnya terpikirkan ide untuk memanfaatkan gerobak untuk menjajakan es doger. Gerobak tersebut didorong hingga kemudian muncullah nama yang dikenal hingga saat ini, yakni es doger, yang tak lain dan tak bukan merupakan singkatan dari dorong gerobak. Akan tetapi ada sejarah lain tentang asal-usul nama es doger ini. Beberapa ada yang menyebut bahwa asal-usul nama es doger mengacu kepada jajanan yang biasa disuguhkan pada pertunjukan doger. Doger sendiri merupakan sebutan untuk penari perempuan ronggeng di wilayah Dharmasuci, Darmayon, Indramayu, Subang, Cirebon. Karena sering dijajakan dalam acara pertunjukan tersebut, maka es yang satu ini dikenal dengan nama es doger. Oleh karena keunikan dari filosofi tersebut, kami memilih untuk membahas mengenai roti buaya dan es doger sebagai kuliner khas Jakarta. Rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang kami buat yaitu: 1. Filosofi apa yang terdapat pada roti buaya dan es doger? Lalu bagaimana asal-usulnya? 2. Teknik masak apa yang digunakan pada proses pembuatan roti buaya? 3. Bagaimana cara membuat roti buaya dengan es doger? Kemudian tujuannya yaitu pertama untuk mengetahui filosofi dan asal-usul roti buaya dan es doger. Kedua, untuk mengetahui teknik memasak yang digunakan pada proses pembuatan roti buaya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara membuat roti buaya dan es doger. Lalu ada filosofi dan asal-usul roti buaya. Sejarah roti buaya cukup menarik. Ternyata jauh sebelum alat pembuatan roti muncul, masyarakat Betawi sudah membuat replika roti buaya dari anyaman daun kelapa dan kayu. Lalu kira-kira pada abad 17-18, industri pembuatan roti mulai muncul, sehingga replika bahan pembuatan buaya itu diubah menjadi roti. Sejarah lain juga menyebutkan bahwa pembuatan roti buaya bermula saat bangsa Eropa menduduki kawasan Batavia. Pasalnya saat itu roti adalah makanan yang langka dan mahal karena hanya dinikmati oleh kaum bangsawan Eropa. Itulah sebabnya roti buaya dianggap sebagai simbol kemakmuran. Jika pada zaman dahulu kaum bangsawan Eropa menggunakan bunga agar pernikahan terlihat sakral, masyarakat Betawi membuat versi mereka sendiri menggunakan roti buaya sebagai lambang kesakralannya. Masyarakat Betawi mempercayai bahwa buaya adalah hewan yang setia. Hal itu dikarenakan perilaku buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup. Itulah sebabnya roti buaya dijadikan simbol kesetiaan oleh masyarakat Betawi secara turun-temurun. Selain itu, roti buaya juga memiliki simbol kemapanan ekonomi seorang pria, sebab harga roti bisa dijangkau oleh siapapun, sehingga lelaki mampu membeli roti buaya. Tak heran, hingga saat ini roti buaya baik dalam ukuran kecil maupun besar masih dijadikan seserahan di setiap pernikahan adat Betawi. Setelah prosesi ijab kabul, roti buaya biasanya menjadi santapan yang dibagi-bagikan kepada para tamu, khususnya para wanita lajang. Teknik memasak yang digunakan pada saat proses pembuatan roti buaya ini yaitu menggunakan teknik panggang atau baking. Filosofi dan asal-usul es doger. Konon, es doger pertama kali diciptakan oleh seorang pedagang es bernama Abdullah yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1969. Awalnya, Abdullah menjual es campur di
juga menciptakan varian baru yang berbeda dengan mencampurkan beberapa bahan khas Jawa Barat ke dalam esnya. Minuman yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat ini dipercaya dulunya dimanfaatkan oleh masyarakat suku Betawi sebagai hidangan yang disajikan saat acara-acara tertentu. Pada dasarnya, es doger disepakati sebagai minuman dingin yang dibuat dari kelapa muda disemut, kemudian ditambah dengan susu, tape, dan bahan lainnya. Kemudian di zaman dulu para pedagang yang menjajakan es doger menjualnya dengan cara dijual. Penjualan seperti ini pun berlangsung cukup lama hingga akhirnya terpikir ide untuk memanfaatkan gerobak untuk menjajakan es doger. Gerobak tersebut didorong hingga kemudian muncullah nama yang dikenal hingga saat ini, yakni es doger, yang tak lain tak bukan merupakan singkatan dari golong gerobak. Cara membuat roti buaya yaitu alat bahannya: 1 loyang, 2 oven, gunting, wadah, kuas, spatula, baking paper. Kemudian bahannya pertama 500 gram terigu protein tinggi, 2 100 gram gula pasir, 3 100 gram margarin, 4 1 bungkus ragi instan, 5 50 gram susu bubuk krim, 6 4 butir puding telur, 7 200 ml air. Cara membuatnya yaitu pertama, campurkan dahulu ragi dan air, aduk sampai larut, tambahkan telur, aduk merata. Selanjutnya bisa memasukkan terigu, gula, dan margarin, lalu uleni hingga kalis. 2. Kemudian tutup adonan dengan kain dan didiamkan hingga kurang lebih 1 jam sampai adonan mengembang. 3. Tempiskan adonan dan bisa mengisi dengan isian sesuai selera. Bentuk adonan dalam bentuk buaya. Buat sisik, mulut, dan mata buaya yakni dengan menggunting permukaan adonan. Diamkan adonan selama 15 menit. Selanjutnya bisa mengolesi adonan dengan campuran kuning telur dan juga air. Panggang sampai matang sekitar 10-15 menit ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Jika sudah matang, roti buaya siap disajikan. Cara membuat es doger: alatnya 1 panci, 2 sendok atau centong, 3 gelas, 4 wadah, 5 pisau. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 liter santan, 150 gram gula pasir, 100 gram pacar Cina, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan perisa es doger, 4 sendok makan kental manis, 1 bungkus tape singkong, 1 bungkus tape ketan, 1 buah alpukat, 2 helai roti tawar. Cara membuatnya: 1. Campurkan santan, gula, dan garam ke dalam panci dan masak dengan api sedang hingga mendidih. 2. Pastikan masakan selalu diaduk agar santan tidak menggumpal atau pecah. 3. Tuangkan perisa es doger ke dalam adonan secukupnya. Jika sudah matang, pindahkan ke wadah dan diamkan hingga dingin. 4. Kemudian masukkan ke dalam freezer selama 2 jam. Jika santan sudah keras sempurna, keluarkan dari freezer dan serut ke dalam wadah kosong. 5. Roti tawar dipotong dadu atau potong ke beberapa bagian kecil. 6. Tambahkan tape singkong, tape ketan, potongan roti tawar, kental manis, pacar Cina, alpukat ke dalam wadah. 7. Es doger siap untuk disajikan. Bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, roti buaya dan es doger merupakan kuliner khas Jakarta yang sering kita temui. Ternyata di balik kelezatan kuliner ini terdapat filosofi yang tersirat di dalamnya. Biasanya roti buaya akan sering dijumpai di acara pernikahan adat Betawi yang dinamai roti buaya ini dijadikan sebagai seserahan. Selanjutnya untuk es doger sendiri sering kali kita jumpai di jalanan oleh penjual keliling. Saran, jika Anda memiliki peluang dan cuaca sedang kering, akan cocok sekali jika membuat es doger sendiri di rumah karena tentunya akan lebih higienis dan sehat. Dan jika ingin merasakan bagaimana rasanya roti buaya tetapi sudah didapatkan di daerah Anda, sebaiknya Anda juga bisa membuatnya sendiri dengan mengikuti prosedur pembuatan yang telah tertera pada makanan ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.